Klasifikasi produk. Klasifikasi produk pelanggan atau customer product. Pendekatan yang paling banyak digunakan untuk mengklasifikasikan produk pelanggan adalah dengan jalan melihat perilaku seorang pelanggan ketika dia melakukan pembelian produk. Pengkategorian tergantung dari 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu pengalaman membeli, ketersediaan waktu, dan situasi pada diri seorang pelanggan. Untuk itu, kategori produk pelanggan akan kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah produk convenient atau convenience product. Ciri-ciri dari jenis ini adalah produk tersebut secara umum bukan merupakan produk yang berharga, mahal, dan dibeli secara rutin. Oleh karena itu, pelanggan yang membeli produk ini tidak banyak memerlukan waktu dan upaya tertentu ketika mereka bermaksud hendak membeli. Contoh produk yang dapat dimasukkan dalam kategori ini yaitu produk minuman ringan atau soft drink, permen, snack, pasta gigi, dan sebagainya. Sedangkan kalau dilihat dari proses pembeliannya, pelanggan tidak perlu meluangkan waktu untuk mencari informasi atau mencari alternatif produk lain sebelum melakukan pembelian. Kemudian, dalam menjalankan strategi pemasaran, produk jenis convenient adalah dengan jalan membuat produk tersebar luas dan sangat mudah dijangkau. Ketersediaan produk tersebut di pasaran merupakan hal yang utama karena pelanggan memiliki suatu harapan bahwa produk ini merupakan suatu produk yang cukup mudah untuk didapatkan. Masalah merek dan kemasan produk perlu diperhatikan agar produk yang ditawarkan dapat dengan cepat dan mudah dikenali dengan pelanggan. Kemudian yang kedua, produk toko atau shopping produk. Dalam proses pembelian produk, toko ini pelanggan akan memerlukan waktu dan juga usaha yang lebih banyak untuk membuat suatu perencanaan dan upaya yang diperlukan. Pelanggan akan melakukan usaha-usaha tertentu sebelum mereka membeli produk ini, seperti mencari berbagai informasi yang berkenaan dengan produk, membandingkan harga, dan terkadang akan melakukan kunjungan ke berbagai toko untuk mengevaluasi harga. Contoh dari jenis ini adalah mobil, kamera, handphone, dan sebagainya. Harga produk ini biasanya lebih mahal dibandingkan harga produk convenient, dan juga sangat jarang peminatnya untuk membeli. Untuk strategi pemasarannya ya harus mempertimbangkan aktivitas pemasaran produk, pembedaan atau diferensiasi produk, dan harga produk. Pada akhirnya, karena pelanggan biasanya melakukan pertimbangan yang cukup matang sebelum melakukan pembelian, maka pemasar juga harus bisa memberikan jaminan atau garansi tertentu atas produk yang ditawarkan sehingga hal tersebut dapat mengurangi risiko yang ditanggung pelanggan kita dalam melakukan pembelian. Kemudian yang ketiga atau produk spesial atau specialty product. Kategori ini merupakan produk yang unik di mana pelanggan akan menggunakan banyak waktu, usaha, dan uang untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Untuk jenis ini kadangkala pelanggan tidak ingin produk pengganti jika produk yang diinginkan tidak tersedia. Contoh dari produk ini adalah barang-barang antik, lukisan karya penulis ternama, atau baju rancangan desainer terkenal, dan sebagainya. Untuk produk kali ini relatif cukup mahal, namun di sini pelanggan tidak melakukan aktivitas perbandingan harga. Hal tersebut karena seringkali persediaan produk hanya satu atau limited. Para kolektor atau pecinta seni merupakan pasar yang sangat berpotensial. Walaupun produk ini jumlahnya terbatas, namun permintaannya tidak terlalu banyak. Hanya orang-orang tertentu yang mementingkan citra, prestis, merek, dan eksklusivitas yang menginginkan jenis kategori ini. Kemudian yang keempat, produk yang tidak terpikirkan atau untuk produk. Jenis kategori ini terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu pertama di mana pelanggan tidak sadar akan keberadaan sehingga belum ada permintaan yang real akan produk tersebut. Kedua, di mana pelanggan tidak berpikir untuk membeli hingga pada suatu saat timbul suatu kebutuhan atau keadaan darurat yang memaksa pelanggan untuk membelinya. Dengan demikian, semua produk baru atau new produk dapat dimasukkan dalam kategori ini. Hal tersebut karena sebagian besar pelanggan belum menyadari kehadiran produk ini. Untuk strategi memasarkannya, produk ini dengan memotivasi kesadaran dan mendorong pelanggan untuk mencoba produk lewat aktivitas periklanan, penjualan perseorangan, dan program distribusi. Sedangkan untuk kelompok yang kedua, yang dibutuhkan ketika keadaan darurat yaitu obat-obatan, bengkel, jasa pemakaman, dan sebagainya. Strategi yang sebaiknya dijalankan oleh seorang pemasar adalah dengan jalan memberikan solusi yang cepat dan menyeluruh terhadap permasalahan yang dihadapi pelanggan. Untuk faktor harga, citra, dan prestis biasanya tidak begitu diperhitungkan karena sedang dalam keadaan darurat. Kemudian 2. Klasifikasi produk bisnis. Dalam hal ini produk diklasifikasikan berdasarkan fungsi produk. Pelaku bisnis membeli suatu produk berdasarkan tujuan yang hendak ingin dicapai. Biasanya bersifat rasional sehingga mereka kurang mempertimbangkan faktor kepuasan atau selera pribadi
maupun keuntungan psikologis tertentu. Secara umum, produk bisnis terbagi menjadi 7 kategori produk, yaitu yang pertama bahan baku atau raw materials, merupakan bahan alami yang akan menjadi suatu bahan yang diolah untuk dijadikan suatu produk akhir. Biasanya produk tersebut dibeli dalam jumlah cukup besar oleh pelanggan. Perusahaan contohnya itu seperti kayu, bahan tambang, produk pertanian dan sebagainya. Kemudian yang kedua komponen atau komponen parts. Produk ini sebenarnya menerapkan suatu produk akhir, namun di dalam proses berikutnya produk ini akan menjadi komponen dari suatu produk akhir yang besar. Contohnya ban mobil untuk industri mobil, prosesor untuk industri komputer, dan lensa untuk industri kamera. Kemudian yang ketiga, bahan proses atau proses material. Produk ini hampir sama dengan produk komponen, namun jika dibandingkan tidak begitu terlihat jelas dalam suatu produk akhir. Contohnya bumbu yang dipakai dalam masakan, bumbu tersebut tidak kelihatan dalam produk akhir. Kemudian yang keempat, bahan supply atau supplies, merupakan produk yang digunakan dalam kegiatan pemeliharaan, perbaikan, operasi, atau dikenal dengan sebutan MRO, Maintenance, Repair, dan Operation. Produk ini dipergunakan untuk memfasilitasi kegiatan produk dan operasi, namun bukanlah merupakan bagian dari suatu produk akhir, contohnya bensin, oli, dan listrik. Yang kelima, perlengkapan aksesori atau aksesori equipment. Produk ini digunakan untuk membantu kelancaran proses produksi dan operasi, dan produk ini juga bukan merupakan bagian dari produk akhir, melainkan alat bantu. Contoh, kalkulator, perlengkapan kantor, dan perangkat komputer. Kemudian yang keenam, instalasi. Yang dimaksud adalah berbagai fasilitas fisik atau ruang yang digunakan untuk menunjang proses produksi dan operasi perusahaan. Contohnya gedung kantor dan beberapa peralatan utama yang di dalamnya tidak dapat dipindahkan. Kemudian yang ketujuh, jasa bisnis atau business service, merupakan suatu produk yang tidak tampak, yang juga secara tidak langsung membantu kelancaran jalannya suatu proses produksi dan operasi perusahaan. Contohnya penggunaan lembaga riset pemasaran, konsultan, akuntan publik, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, lini produk dan bauran produk. Sangat jarang terjadi jika perusahaan menjual satu jenis saja produk. Nah, dalam suatu lini produk akan berisikan serangkaian yang satu sama lain berkaitan, seperti perusahaan mobil Toyota di Indonesia memiliki lini produk Toyota Kijang, Toyota Camry, Toyota Vios, dan lain-lain. Masing-masing dalam lini tersebut dimaksudkan untuk melayani jenis pelanggan yang berbeda, sedangkan bauran produk adalah keseluruhan kelompok produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Selain untuk meningkatkan pelayanan prima dan kepuasan pelanggan, keuntungan yang lain yang bisa didapat adalah sebagai berikut. Yang pertama itu skala ekonomi, atau dengan menawarkan banyak beragam lini produk akan tercipta skala yang memadai dalam hal produksi. Kemudian kesamaan kemasan. Nah, jika produk-produk yang berada dalam lini produk yang sama memiliki kesamaan, maka akan lebih mudah dan cepat bagi pelanggan untuk mengenali produk tersebut. Kemudian yang ketiga, standarisasi, atau suatu produk dalam suatu lini produk sering kali menggunakan komponen yang sama untuk digunakan dalam berbagai model atau jenis produk yang berbeda. Hal ini tentunya juga akan mengurangi biaya manufaktur dan persediaan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Yang kemudian dan keempat, efisiensi dalam penjualan dan distribusi. Hal tersebut terjadi karena tenaga penjual akan dapat memberikan pilihan yang lebih banyak dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan tersebut akan semakin meningkat. Yang kemudian yang kelima, tingkat kepercayaan akan kualitas yang sederajat. Pelanggan biasanya berharap dan percaya bahwa kualitas dan kinerja dari suatu produk yang ditawarkan dalam suatu lini produk yang sama akan cenderung memiliki kinerja yang sama pula. Contohnya, obat sakit kepala perusahaan farmasi Comix akan memiliki kualitas dan kinerja yang sama dengan obat sakit flu keluaran perusahaan farmasi Conimex juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Irawan dari kelas 3B D4 Administrasi Bisnis. Pada materi ini saya ingin menjelaskan tentang mesin dan peralatan dan automation. Nah, untuk mesin dan peralatan sendiri, apa yang dimaksud dengan mesin itu? Mesin adalah suatu peralatan yang digerakkan oleh suatu kekuatan atau tenaga yang dipergunakan untuk membantu manusia dalam mengerjakan produk atau bagian-bagian produk tertentu. Adapun jenis-jenis mesin yang ada yaitu seperti mesin-mesin yang bersifat umum atau serbaguna, merupakan mesin-mesin yang dibuat untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu untuk berbagai jenis barang ataupun produk-produk. Contohnya dari mesin ini adalah seperti mesin gergaji. Pada saat perusahaan pemotong kayu merupakan mesin yang serbaguna, dapat digunakan untuk
gergaji berbagai jenis atau macam-macam hasil kayu. Nah, kemudian mesin-mesin yang bertujuan atau mesin yang bersifat khusus adalah mesin-mesin yang direncanakan dan dibuat untuk mengerjakan atau beberapa jenis kegiatan yang sama. Contohnya dari mesin ini adalah mesin pembuat gula pasir, mesin untuk semen, ataupun mesin pembuat ban untuk membuat satu macam hasil produk. Nah, bagaimana kita menentukan jenis-jenis mesin yang ingin kita pakai pada saat ingin menentukan proses produksi kita? Maka kita dapat melihat dua jenis mesin tersebut berdasarkan kebutuhan kita, dan dua mesin ini memiliki sifat-sifatnya masing-masing. Dan adapun mesin-mesin sifat-sifat dari mesin serbaguna ini, yaitu mesin ini seperti biasanya dibuat untuk standar dan selalu atas dasar untuk pasar dan bukan untuk pesanan. Mesin serbaguna ini sangat fleksibel penggunaannya. Kemudian ada pekerja-pekerja yang terdidik dan berpengalaman atau mempunyai keahlian. Kemudian dapat menghasilkan beberapa jenis barang ataupun produk sekaligus. Dan mesin-mesin serbaguna ini biasanya tidak otomatis. Dan biaya pemeliharaannya juga lebih murah dan kegiatan pemeliharaannya juga lebih murah. Dan terakhir, tidak mudah ketinggalan zaman atau menjadi tua. Nah, adapun dari sifat-sifat mesin yang bertujuan atau mesin khusus ini adalah biasanya mesin yang khusus dibuat atas dasar pemesanan dan dalam jumlah atau volume yang kecil ataupun sedikit dan bersifat agak otomatis. Biaya pemeliharaannya juga cenderung lebih mahal dari mesin serbaguna. Kemudian mesin khusus juga dipergunakan untuk produksi massal. Tidak dapat dipergunakan untuk menghadapi perubahan dari produk yang diminta oleh konsumen ataupun pelanggan. Dan mesin khusus juga ini cepat mengalami ketinggalan zaman. Nah, kita berpindah ke materi automation. Nah, automation sendiri adalah perpindahan otomatis dan terarah. Sifatnya dari kegiatan yang satu ke kegiatan yang lain berikutnya. Adapun inti dari konsep automation adalah prinsip umpan balik, kemampuan dari suatu mesin untuk merasa dan mengetahui dan membutuhkan kekeliruan dan kesalahan pada waktu hal itu terjadi. Misalnya, mesin B sebenarnya dapat meneruskan bahan dalam proses atau part ke mesin C berikutnya. Akan tetapi, apabila terdapat kesalahan, maka secara otomatis bahan atau part tersebut disisihkan atau disingkirkan dan tidak diteruskan ke mesin C. Bagaimanapun juga, automation akan menimbulkan masalah-masalah atau kesukaran tertentu bagi manajemen. Antara lain, jika manajemen hendak menggunakan mesin-mesin otomatis, maka manajemen harus yakin dan dapat memastikan adanya suatu pasar yang cukup luas bagi produk yang dihasilkan. Automation bersifat tidak fleksibel, sehingga tindakan yang diambil tidak dapat diubah tanpa menderita kerugian yang besar dan adanya kesalahan-kesalahan yang kecil dan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Automation juga membutuhkan tenaga-tenaga yang mempunyai technical skill maupun managerial skill, karena adanya kemampuan untuk menjalankan dapat mengakibatkan kerugian yang besar. Kemudian kebijaksanaan pembelian dan penggantian mesin atau purchasing and replacement policy. Alasan mengadakan pergantian mesin yaitu adanya keuntungan potensial bagi penggunaan mesin baru, dan mesin yang dipergunakan sudah rusak sehingga tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Mesin yang digunakan terlalu kuno atau ketinggalan zaman. Mesin yang dipergunakan juga tidak cocok atau tidak mampu untuk menghasilkan produk yang baru dan yang berbeda sebagai akibat perubahan dan dari keinginan konsumen atau perubahan pasar. Kesulitan yang dihadapi dalam pergantian mesin itu seperti adanya sifat atau behavior bahwa orang tidak mau mengganti mesin yang dimiliki sebelum mesin tersebut rusak sama sekali. Kemudian terdapatnya keadaan di mana mesin yang walaupun secara teknis belum tua, tetapi secara ekonomis telah tua, aus atau ketinggalan zaman. Kemudian adanya kesulitan keuangan yang dihadapi perusahaan untuk mengadakan atau membeli mesin baru. Kemudian dibutuhkannya tenaga pekerja yang cakap dan dalam jumlah yang cukup besar. Adapun metode-metode pemilihan dan penggantian mesin seperti annual cost saving approach, yaitu pendekatan yang menekankan penghematan yang diperoleh dari mesin-mesin yang dipilih. Kemudian total life average, yaitu
pendekatan atau metode ini, semua biaya per tahun diperbandingkan termasuk biaya-biaya untuk memiliki mesin tersebut dan taksiran semua biaya operasi dan mesin selama hidupnya. Present worth method atau yaitu semua biaya-biaya baik biaya pemilikan maupun biaya operasi dari masing-masing diperkirakan dengan nilai sekarang dan kemudian diperbandingkan. Kemudian di new MAPI atau formula pendekatan ini mencoba untuk mengadakan penganalisian dan mengambil satu keputusan mengenai apakah suatu mesin yang dimiliki atau dipergunakan sebaiknya diganti dengan mesin baru yang ada di pasar. Baik, sekian dari materi saya tentang mesin dan peralatan dan automation. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Asmaul Husna. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna dengan NIM 45219035. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai proses produksi. Pada bagian proses produksi ini saya akan menjelaskan dua hal. Yang pertama ada bahan material dan yang kedua ada material handling. Nah, kita pindah ke poin yang pertama yaitu bahan material. Apa sih itu bahan material? Nah, bahan material atau bahan adalah suatu zat atau benda yang dari mana itu sesuatu dapat dibuat darinya atau barang yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu. Bahan kadangkala digunakan menuju ke arah pakaian ataupun kain, sedangkan material itu adalah sebuah masukan dalam produksi. Nah, bahan material sendiri itu ada 3 jenis. Yang pertama ada bahan mentah, yang kedua ada bahan setengah jadi, dan yang terakhir itu ada bahan jadi. Yang pertama itu ada bahan mentah. Bahan mentah adalah bahan baku yang belum mengalami pengolahan, sehingga itu belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bahan baku ini itu pada umumnya terdiri dari hasil tambang seperti minyak bumi, biji besi, biji emas, dan lain sebagainya, atau dapat juga itu berupa hasil perkebunan ataupun pertanian seperti misal padi, jagung, tembakau, biji kopi, dan lain-lain. Nah, agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, maka bahan mentah ini tuh harus diolah atau diproses. Selanjutnya yang kedua ada bahan setengah jadi. Bahan setengah jadi adalah bahan mentah yang telah diolah namun belum sampai selesai. Nah, bahan setengah jadi ini tuh tidak dapat langsung dikonsumsi, melainkan harus diolah kembali agar menjadi bahan pangan yang kemudian dapat dikonsumsi oleh konsumen. Contoh bahan setengah jadi ini tuh seperti semen, karet, kayu, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada bahan jadi. Nah, bahan jadi ini adalah barang atau produk akhir yang dapat langsung dikonsumsi oleh pengguna akhir dan bukan dipergunakan untuk produksi barang lain. Pengguna akhir dari produk ini tuh seperti konsumen, investor, pemerintah, eksportir, atau lain sebagainya. Nah, untuk contoh bahan jadi ini tuh dapat berupa produk furniture, barang-barang elektronik, pakaian, motor, mobil, dan lain sebagainya. Materi yang kedua yaitu mengenai material handling. Yang pertama yang harus kita ketahui, apa sih itu material handling? Nah, material handling adalah kegiatan mengangkat, mengangkut, dan meletakkan bahan-bahan ataupun barang-barang dalam proses di dalam pabrik. Yang kegiatannya itu dimulai sejak bahan-bahan masuk ataupun diterima di pabrik, sampai pada saat barang jadi atau produk akan dikeluarkan dari pabrik. Pada bagian material handling ini, saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama itu ada kegiatan material handling. Sebenarnya, pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan dalam suatu perusahaan atau pabrik itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama, menyediakan atau menempatkan bahan-bahan di tempat kerja atau disebut dengan make ready. Yang kedua, melakukan kegiatan-kegiatan yang nyata dalam pengolahan ataupun pembuatan barang-barang yang disebut dengan do. Yang ketiga, memindahkan barang-barang dan bahan-bahan dari tempat kerja atau disebut dengan put away. Poin yang kedua itu berupa material handling yang baik dan efisien. Suatu sistem dari material handling yang baik dan efisien tentu saja akan memberikan keuntungan-keuntungan kepada pabrik secara efektif.
keuntungan-keuntungan tersebut itu berupa yang pertama, biaya handling itu dapat menjadi lebih murah dan mudah, dan sudah jelas bahwa perbaikan metode ini itu dapat mengurangi biaya-biaya. Yang kedua, hasil yang dapat ditampung oleh pabrik itu dapat lebih banyak. Yang ketiga, berkurangnya waktu yang tidak produktif. Yang keempat, mempertinggi keselamatan para pekerja dan mencegah kerusakan barang-barang yang dihasilkan. Yang kelima, menaikkan semangat para pekerja dan mengurangi kelelahan pada pekerja. Dan yang keenam itu dapat memperbaiki hubungan kerja. Dan yang terakhir yaitu dapat mengurangi biaya per unit produk. Selanjutnya ada poin yang ketiga yaitu mengenai peralatan material handling. Nah, peralatan material handling yang biasanya digunakan dalam suatu perusahaan pabrik itu dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada fixed path equipment, yaitu peralatan material handling yang sudah tetap digunakan oleh suatu proses produksi dan tidak dapat digunakan untuk maksud-maksud ataupun tujuan lain. Contohnya itu seperti konveyor yang hanya dapat digunakan untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua itu ada varied path equipment, yaitu peralatan material handling yang sifatnya itu fleksibel dan dapat dipergunakan untuk bermacam-macam tujuan dan tidak hanya khusus untuk mengangkut ataupun memindahkan barang-barang tertentu saja. Contohnya itu seperti forklift, traktor, crane, truk, dan lain-lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Aprilia dengan NIM 45219026. Di sini saya sebagai pemateri keempat yang akan membawakan materi mengenai proses produksi. Nah, dalam materi ini saya akan membahas 4 cakupan. Yang pertama itu ada definisi dari proses produksi, yang kedua ada jenis-jenis proses produksi, yang ketiga ada penentuan jenis proses produksi suatu perusahaan atau pabrik, dan yang keempat atau yang terakhir ada kekurangan dan kebaikan atau kelebihan masing-masing jenis proses suatu produksi. Nah, baik, saya akan membahas satu-satu. Yang pertama itu ada definisi dari proses produksi. Jadi, apa sih itu proses produksi? Nah, proses produksi adalah kegiatan produksi yang menggabungkan dari suatu bagian ke bagian yang lain. Yang artinya, dalam setiap bagian terdapat tahapan yang perlu dilalui, baik itu berupa proses menjadi barang atau berbentuk jasa. Nah, yang kedua ada jenis-jenis proses produksi. Jadi dalam jenis-jenis proses produksi ini terdapat 4 proses. Yang pertama itu ada proses produksi jangka waktu pendek, yang kedua ada produksi dengan jangka waktu panjang, dan yang ketiga ada produksi secara terus-menerus, dan yang terakhir ada proses produksi yang selingan. Baik, saya akan membahas satu-satu. Yang pertama itu ada proses produksi jangka waktu pendek, di mana kegiatan produksi berlangsung dengan cepat dan langsung menghasilkan produk baik barang atau jasa bagi konsumen. Misalnya produksi makanan seperti roti bakar, gorengan, dan lain sebagainya. Dalam proses ini, konsumen cenderung cepat mendapatkan barang dengan waktu yang singkat dan dengan hitungan menit setiap produksinya. Jenis proses produksi yang kedua ada produk dengan jangka waktu panjang. Jadi dalam jenis proses produksi ini merupakan kegiatan produksi yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Contohnya yaitu dari proses ini adalah saat kamu menanam padi ataupun membuat rumah. Jadi dalam pembuatannya itu membutuhkan waktu yang sangat panjang dan itu tidak sebentar. Kemudian ada jenis proses produksi yang ketiga, yaitu produksi secara terus-menerus. Jadi proses produksi secara terus-menerus ini merupakan kegiatan produksi yang melakukan pengolahan bahan-bahan secara berurutan dengan beberapa tahapan dalam pengerjaannya hingga menjadi sebuah barang jadi. Contohnya yaitu pabrik yang memproduksi kertas, gula, dan lain sebagainya. Kemudian jenis proses produksi yang terakhir ada proses produksi selingan, di mana yang merupakan kegiatan produksi yang mengolah bahan-bahan baku dengan cara menggabungkannya menjadi satu barang jadi. Contohnya seperti dalam proses atau tahapan dalam memproduksi mobil.
Jadi, setiap bagian-bagian mobil itu dibuat secara terpisah, mulai dari setir, kerangka, mesin, ban, dan lain sebagainya. Kemudian setelah seluruh bagian dari mobil itu lengkap, maka selanjutnya yaitu menggabungkan seluruh bagian-bagian mobil itu sehingga menjadi suatu kendaraan yaitu mobil. Kemudian dalam cakupan materi proses produksi yang ketiga yaitu penentuan jenis proses produksi suatu perusahaan atau pabrik. Dalam penentuan jenis proses produksi suatu perusahaan atau pabrik, kita perlu memperhatikan dua sifatnya. Yang pertama itu ada sifat proses produksi terus-menerus, dan yang kedua ada sifat produksi terputus-putus. Jadi pada sifat proses produksi terus-menerus, yaitu ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada produk jumlah besar dengan variasi yang kecil. Kemudian, proses menggunakan sistem berdasarkan urutan pengerjaan dari produk yang dihasilkan. Yang ketiga itu ada mesin-mesin yang digunakan bersifat khusus. Kemudian, sifat proses produksi terus-menerus. Yang keempat ada pengaruh individual, di mana operator terhadap produk yang dihasilkannya itu kecil sekali. Yang kelima, apabila salah satu mesin rusak atau terhenti, maka seluruh proses produksi juga terhenti. Kemudian persediaan bahan mentah dalam proses lebih rendah. Selanjutnya membutuhkan maintenance spesialis yang berpengalaman dan banyak. Dan yang terakhir dari sifat proses produksi terus-menerus yaitu bahan-bahan yang dipindahkan dengan peralatan handling yang menggunakan tenaga mesin seperti ban berjalan. Kemudian sifat yang kedua ada sifat produksi terputus-putus. Jadi dari sifat produksi terputus-putus ini yang pertama yaitu ada produk yang dihasilkan dalam jumlah kecil dengan variasi yang sangat besar. Yang kedua ada penyusunan peralatan berdasarkan atau atas fungsi dalam proses produksi atau peralatan yang sama dikelompokkan pada tempat yang sama. Kemudian mesin-mesin yang digunakan bersifat umum yang dapat digunakan untuk menghasilkan bermacam-macam produk. Kemudian sifat produksi terputus-putus yang keempat itu ada pengaruh individual operator terhadap produk yang dihasilkan itu sangat besar. Selanjutnya ada proses produksi tidak mudah. Maksudnya di sini proses produksinya itu tidak mudah terhenti walaupun terjadi kerusakan atau terhentinya mesin atau peralatan. Sifat selanjutnya yaitu pekerjaan yang bermacam-macam menimbulkan pengawasan lebih sukar. Kemudian persediaan bahan mentah biasanya itu tinggi karena tidak dapat ditentukan pesanan apa yang akan dipesan oleh pembeli. Yang selanjutnya yaitu biasanya bahan yang dipindahkan dengan peralatan handling yang dapat menggunakan tenaga manusia seperti kereta dorong. Dan yang terakhir dari sifat produksi secara terputus-putus itu adalah pemindahan memerlukan ruang gerak yang besar dan ruangan tempat bahan-bahan dalam proses yang besar. Jadi cakupan dalam proses produksi yang terakhir ada kekurangan dan kebaikan atau kelebihan masing-masing jenis proses produksi. Jadi sebelumnya tadi saya telah menjelaskan dua sifat dalam penentuan jenis proses produksi suatu perusahaan atau pabrik. Maka di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan jenis proses produksi tersebut. Yang pertama itu saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari proses produksi secara terputus-putus. Di sini ada beberapa kelebihan dari produksi terputus-putus. Yang pertama yaitu jika kerusakan atau kemacetan dari proses produksi tidak mudah dihentikan di suatu tempat atau tugas. Yang kedua, mesin yang digunakan itu biasanya umum sehingga mereka dapat melakukan penghematan dalam pembelian mesin-mesin ini. Kelebihan yang terakhir dalam produksi terputus-putus itu adalah memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam berurusan dengan perubahan produk dengan variasi besar. Kemudian kekurangan dari produksi terputus-putus itu sendiri juga ada 3. Yang pertama itu membutuhkan investasi besar dalam memastikan ketersediaan bahan dan bahan yang digunakan untuk produksi. Yang kedua ada kesulitan melakukan pengawasan produksi adalah karena proses intermiten atau putusi.
Dan kekurangan yang terakhir yaitu biaya tenaga kerja dan biaya menghilangkan barang sangat tinggi karena kebutuhan akan sumber daya ahli dalam pengerjaan produk itu sendiri. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai kelebihan proses produksi secara terus-menerus. Nah, di sini dalam kelebihan produksi secara terus-menerus itu lebih banyak ketimbang dengan kelebihan daripada proses produksi secara terputus-putus. Jadi kelebihan yang pertama itu ada jika produk dan volume yang dihasilkan itu cukup besar serta telah distandarisasi, maka tingkat biaya produksi per unit dapat rendah. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu penggunaan sistem pemindahan bahan menggunakan mesin canggih memungkinkan dapat dikuranginya pemborosan penggunaan tenaga kerja manusia. Yang ketiga, jumlah tenaga kerja yang sedikit serta tenaga kerja yang berkemampuan tinggi yang tidak terlalu dibutuhkan dalam pengoperasian mesin menyebabkan biaya tenaga kerja yang harus dibayarkan menjadi rendah atau sedikit. Kemudian kelebihan produksi secara terus-menerus yang keempat yaitu pemindahan bahan dalam pabrik tidak membutuhkan biaya yang besar akibat dari penggunaan tenaga mesin untuk pemindahan bahan yang berjarak pendek. Yang kelima yaitu dapat menghindari kesalahan produksi karena kecerobohan tenaga manusia ketika produksi berlanjut. Yang keenam ada sifat lebih efisien karena menghemat waktu dan tenaga. Kemudian yang terakhir, kelebihan dari produksi terus-menerus itu ada kekurangan produksi secara terus-menerus. Nah, ternyata selain memiliki kelebihan produksi secara terus-menerus, juga memiliki kekurangan dibandingkan dengan produksi secara terputus-putus atau musiman. Di antaranya yaitu jika meminta produk yang dilakukan oleh konsumen atau pelanggan mengalami perubahan produk, maka akan sangat sukar melakukan penggantian mesin. Nah, hal ini dikarenakan continuous proses yang telah dirancang untuk menghasilkan produk yang sama dan kira-kira permintaannya itu cukup stabil dengan gaya produk yang tidak terlalu mengalami perubahan besar. Nah, itulah tadi kelebihan dan kekurangan yang masing-masing dimiliki oleh jenis proses produksi. Dan itu pula lah yang dapat saya sampaikan mengenai materi proses produksi ini. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arkina Stamegilita dengan NIM 45219034. Kali ini saya akan membahas mengenai pengawasan sistem produksi. Nah, pengawasan sistem produksi terbagi menjadi dua bagian, yaitu perancangan proses produksi dan pembelian bahan atau purchasing material. Nah, perancangan proses produksi terbagi menjadi 5. Nah, yang pertama yaitu peranan perancangan produksi dan pengawasan produksi. Nah, pengawasan produksi adalah penentuan dan penetapan kegiatan-kegiatan produksi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan pabrik tersebut. Dan pengawasan kegiatan pelaksanaan dari proses dan hasil produksi agar apa yang telah direncanakan dapat terlaksana dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Kemudian yang kedua, organisasi bagian perencanaan dan pengawasan produksi dalam suatu perusahaan pabrik. Nah, organisasi perencanaan dan pengawasan tidak selalu ada dan tergantung pada besar kecilnya perusahaan, jenis proses produksi dari suatu perusahaan, dan tugas-tugas dan kegiatan perencanaan dan pengawasan produksi. Kemudian yang ketiga yaitu maksud dan tujuan perencanaan dan pengawasan produksi. Nah, maksud dan tujuan perencanaan dan pengawasan produksi yang pertama itu untuk mengusahakan upaya perusahaan pabrik dapat menggunakan barang modalnya seoptimal mungkin. Kemudian untuk mengusahakan supaya perusahaan pabrik dapat berproduksi pada tingkat efisien dan efektivitas tinggi. Kemudian untuk mengusahakan agar supaya perusahaan dapat menguasai pasar atau bagian pasar yang luas. Kemudian yang keempat yaitu perencanaan produksi. Nah, perencanaan produksi dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi produk atau barang-barang pada suatu periode tertentu yang dijadwalkan melalui pengorganisasian sumber daya, baik tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan lainnya.
Nah, perencanaan produksi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu penentuan kegiatan produksi yang dilakukan dalam waktu kurang dari 1 tahun, itu disebut perencanaan jangka pendek. Sedangkan penentuan kegiatan produksi yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun, itu disebut perencanaan produksi jangka panjang. Selanjutnya yaitu pengawasan produksi. Nah, pengawasan produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk melakukan kontrol dan koordinasi terhadap berbagai aktivitas pengerjaan maupun pengelolaan. Nah, tujuannya agar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan serta mampu memberikan hasil yang efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu pembelian bahan atau purchasing material. Nah, purchasing material ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu purchasing. Purchasing dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membeli atau menyewa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Kemudian yang kedua, organisasi pembelian dalam suatu perusahaan. Nah, organisasi pembelian dalam suatu perusahaan merupakan fungsi staf yang kedudukannya setingkat dengan jabatan-jabatan senior lainnya seperti controller dan manajer penjualan, karena mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap keuangan dan kelancaran operasi perusahaan. Selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab bagian pembelian. Nah, tugas purchasing yang pertama itu memastikan kebutuhan perusahaan yang harus dibeli. Kemudian yang kedua, memastikan setiap pembelian sudah disetujui oleh manajemen eksekutif. Kemudian yang ketiga, memastikan bahwa barang tiba dengan kondisi baik dan tiba tepat waktu. Kemudian yang keempat, menjaga hubungan baik dengan vendor. Kemudian yang kelima, mediasi pembayaran dan memastikan pembayaran tepat waktu. Dan yang terakhir, dokumentasi invoice, faktur, purchase order. Kemudian yang keempat, prosedur pembelian dan pengadaan barang. Nah, prosedur pembelian dan pengadaan barang ini kita menganalisis kebutuhan perusahaan, mendapatkan persetujuan dari pihak manajemen, kemudian melakukan tender, kemudian menganalisis supplier atau vendor yang sesuai dengan kriteria, kemudian meminta penawaran, kemudian melakukan negosiasi dengan supplier atau vendor, kemudian membuat kontrak atau purchase order, kemudian proses penerimaan barang atau jasa, dan pemeriksaan kualitas barang atau jasa. Kemudian yang terakhir yaitu pengukuran efisiensi pembelian. Nah, pengukuran efisiensi pembelian yaitu melaksanakan pemeriksaan barang yang akan dibeli, kemudian menjalin keakraban yang baik dengan supplier, kemudian melakukan quality control secara rutin, kemudian memantau tren pengadaan yang sedang terjadi, kemudian pelatihan tim secara berkala dan menggunakan aplikasi pengadaan digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wahyuni B dengan NIM 4521947, dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, dan sekarang saya akan membawakan materi yang keenam, yaitu kebijakan mutu produksi. Nah, jadi dalam materi ini saya akan membahas 6 topik, yaitu teknik dan alat-alat. Yang pertama, teknik dan alat-alat pengawasan mutu. Yang kedua, organisasi pengawasan mutu dalam suatu perusahaan pabrik. Yang ketiga, inspeksi. Yang keempat, sistem pengawasan kualitas statistikal. Yang kelima, pengawasan kualitas model Jepang. Dan yang terakhir, statistik quality control. Baik, jadi yang pertama yaitu teknik dan alat-alat pengawasan mutu. Nah, jadi dalam teknik dan alat-alat pengawasan mutu ini terdapat 3 poin di dalamnya, yaitu yang pertama cara menjalankan pengawasan, yang kedua hal-hal yang mempengaruhi derajat pengawasan mutu, dan yang ketiga variabilitas proses produksi. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada topik yang kedua, yaitu organisasi pengawasan mutu dan dalam suatu perusahaan pabrik. Nah, jadi dalam organisasi pengawasan mutu ini tugas-tugasnya itu meliputi pengawasan atas penerimaan dari bahan-bahan yang masuk, pengawasan atas kegiatan di bermacam-macam tingkat proses dan di antara tingkat-tingkat proses jika perlu, pengawasan terakhir atas barang-barang hasil sebelum dikirimkan kepada pelanggan, tes-tes dari para pemakai, dan penyelidikan atas sebab-sebab kesalahan yang timbul selama pembuatan. Baik, jadi selanjutnya kita akan beralih kepada topik yang ketiga, yaitu inspeksi.
Nah, jadi dalam topik ketiga ini, saya akan membaginya lagi dalam enam 6 poin ya di dalamnya. Nah, yang dimana poin yang pertama itu ada yang namanya pengujian dan inspeksi. Nah, jadi dalam pengujian dan inspeksi ini pertama-tama kita itu harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu inspeksi. Jadi inspeksi ini adalah suatu elemen yang memiliki peranan penting. Nah, inspeksi ini juga dibutuhkan agar bisa memastikan kualitas produk yang dihasilkan bisa sesuai dengan ketentuan dan juga standar, sehingga hasil kepuasan dari pelanggan bisa dijaga dengan baik. Nah, selain itu juga inspeksi mampu mengurangi berbagai biaya manufacturing karena buruknya kualitas produksi seperti biaya pengembalian produk dari konsumen, biaya pembuatan ulang dalam kuantitas yang banyak, dan juga biaya pembuangan bahan yang sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang berlaku. Nah, selanjutnya poin yang kedua yaitu pemeriksaan barang-barang yang dibeli. Poin yang ketiga yaitu pemeriksaan barang dalam proses. Poin yang keempat, kapan melakukan inspeksi. Yang kelima, di mana melakukan inspeksi. Dan yang terakhir, frekuensi kegiatan-kegiatan inspeksi. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada topik yang keempat, yaitu sistem pengawasan kualitas statistikal. Nah, di sini itu ada 7 poin ya di sini. Nah, poin yang pertama yaitu atribut dan variabel, yang kedua pengambilan sampel, yang ketiga kurva normal dan deviasi standar, kemudian bagian pengawasan untuk operasi-operasi, bagian pengawasan untuk variabel-variabel, bagian pengawasan untuk sifat-sifat barang, dan yang terakhir acceptance sampling. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada topik yang kelima, yaitu pengawasan kualitas model Jepang. Nah, jadi pada topik yang kelima ini, ciri utama manajemen Jepang yaitu karyawan dianggap sebagai sumber daya utama dengan memberikan penghargaan. Nah, dalam hal ini tuh dalam manajemen Jepang itu memberikan penghargaan. Nah, penghargaannya itu baru terdapat 8 poin ya di sini. Nah, apa saja sih poin itu, ke-8 itu? Nah, yang pertama yaitu ada yang namanya Shushin Koyo. Nah, Shushin Koyo ini berarti mempekerjakan karyawan seumur hidup atau lifetime employment. Nah, di mana kesuksesan sistem ini tergantung dari sistem pribadi yang bersangkutan. Nah, seperti loyalitas. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada yang namanya Nenko. Nah, Nenko ini berarti promosi dan gaji berdasarkan tingkat senioritas. Nah, di Jepang itu karyawan dengan tingkat pendidikan, masa kerja dan prestasi yang berbeda mendapatkan gaji yang sama. Nah, mungkin dipandang tidak adil, namun bagi mereka yang berbakat pasti disediakan tugas dan posisi khusus. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pelatihan dan pengembangan. Nah, pelatihan dan pengembangan ini dilakukan terus-menerus sepanjang perjalanan karir. Nah, jadi melalui hal ini diharapkan tiap karyawan itu mampu mengerjakan semua pekerjaan perusahaan. Nah, di Jepang tersebut ini menerapkan sistem pelatihan yang namanya in-house. Apa sih itu in-house? Jadi in-house itu berupa kayak semacam mengundang ahli-ahli universitas dari lembaga pendidikan sebagai pembicaranya. Nah, sistem ini juga membuat program pengembangannya semakin terkenal seperti pengendalian mutu terpadu atau bisa juga disebut dengan total quality control, gugus kendali mutu, quality control circle, dan just in time. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu kerjasama kelompok. Nah, kerjasama kelompok di sini yaitu mampu mengubah mindset masyarakatnya menganggap lingkungan sebagai tempat bermasyarakat, bukan hanya tempat mencari nafkah. Nah, sikap ini mencerminkan rasa kebanggaan dan keberhasilan terhadap perusahaan. Selanjutnya yang kelima yaitu konsensus. Konsensus dalam pengambilan keputusan atau disebut RIMI ini bisa juga disebut pengambilan keputusan di perusahaan berdasarkan persetujuan yang berwenang. Selanjutnya, bottom-up approach. Nah,
approach ini dengan menempatkan manajer senior sebagai fasilitator dan manajer menengah sebagai pendorong. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu penilaian karya yang rumit dilakukan berdasarkan sifat-sifat kepribadian masing-masing karyawan. Nah, selanjutnya yang kedelapan yaitu jaminan sosial berupa perumahan, tunjangan transportasi, asrama untuk yang belum bekerja, maksud saya asrama untuk karyawan yang belum berkeluarga, beasiswa untuk anak karyawan, dan pinjaman bunga rendah untuk perumahan. Nah, hal ini sesuai dengan istilah keluarga besar bagi perusahaan yang ada di Jepang. Nah, selanjutnya saya akan membahas topik yang keenam atau statistik, yaitu statistik quality control. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu statistik. Jadi statistik ini adalah seni pengambilan keputusan tentang suatu proses atau populasi berdasarkan pada suatu analisis informasi yang terkandung di dalam suatu sampel. Nah, metode statistik ini memainkan peranan yang sangat penting dalam jaminan kualitas. Oleh karena itu, kualitas ini menjadi faktor dasar keputusan konsumen dalam memilih produk atau jasa. Nah, maka dibutuhkan suatu kegiatan yang harus dilakukan terus-menerus selama proses produksi berjalan, sehingga kualitas produksi atau jasa tersebut tetap terjaga. Nah, kegiatan tersebut ini dinamakan pengendalian kualitas. Dan Juran dalam Quality Handbook menyatakan bahwa pengendalian kualitas terdiri dari 3 aspek, atau the Juran Trilogy, yang di mana terdiri dari 3 itu, yaitu aspeknya yang pertama perencanaan kualitas, yang kedua pengendalian kualitas, dan yang terakhir perbaikan kualitas. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan itulah tadi yang dibawakan oleh teman-teman saya dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know gold is not enough.